Kali ini saya ditemani oleh seorang anak muda yang sangat energik. Beliau ini pernah menjadi wakil ketua DPRD di Kabupaten Maluku Tenggara di usia 23 tahun. Salah satu penggagas dari berdirinya Partai Kebangkitan Nusantara. Beliau adalah Gary Abel Ukubun. Sahabat Nusantara, kembali bertemu lagi dengan saya Bobi Triadi di PKN Newsroom. Kali ini saya ditemani oleh seorang anak muda yang sangat energik, juga smart. Beliau ini pernah menjadi anggota ketua DPRD, wakil ketua DPRD di Kabupaten Maluku Tenggara di usia 23 tahun. Dan beliau kali ini salah satu penggagas dari berdirinya Partai Kebangkitan Nusantara yang sudah sama-sama kita ketahui. Nah, beliau adalah Gary Abel Ukubun. Thank you. Ya, apa kabar? Alhamdulillah, itu baik. Wakil ketua umum ya? Wakil ketua. Wah, luar biasa. Dan ini Partai Kebangkitan Nusantara. Partai kedua. Iya, jadi saya memang dari pertama masuk ke politik, saya tidak pernah pindah partai. Ya, sekitar kurang lebih 13 tahun saya dengan Partai Hanura. Dan ini partai kedua saya dalam karir politik saya. Ya, semoga di partai ini saya bisa membuat hal yang lebih lagi. Dan menjadi salah satu penggagas ya? Ya, saya tertarik untuk bisa bergabung dengan partai ini, menggagas bagaimana partai ini berdiri karena ada filosofi yang sangat dalam, dan sebetulnya saya lihat ini merupakan harta karun negara kita yang sebetulnya kurang kita gali. Iya, betul. Nah, makanya saya pikir dalam situasi seperti ini, di mana perpecahan itu terjadi di mana-mana, itu satu hukum yang sangat alamiah sebagai sebuah organisasi atau negara atau berorganisasi bernegara. Di saat dimana kita mempunyai musuh yang sama, kita bersatu. Tetapi di saat dimana kita sudah merdeka dan kita sudah bernegara seperti sekarang, tentu mulai muncul lagi paham-paham faksi ya. Seperti itu. Jadi sebelum terlalu jauh juga, saya ini sebenarnya mau nanya ini. Iya. Kenapa Kebangkitan Nusantara? Kebangkitan Nusantara ini kan kalau kita seluruh warga negara di Indonesia kan dapat dari zaman sekolah ya. Nusantara, saya tahu Nusantara. Tapi coba ditanya kembali sih, arti Nusantara dipahami atau didalami dari dalam hati yang paling dalam. Nusantara itu apa? Paling kita cuma sebatas mengerti Nusantara itu, oh iya, Nusantara itu berbagai pulau yang ada di Indonesia, sebatas itu. Padahal Nusantara ini lebih dari sekedar itu. Banyak kejayaan yang terjadi di masa lalu, banyak sejarah-sejarah yang sebetulnya menunjukkan bahwa kita ini adalah negara yang besar, bangsa yang besar. Dan tentu pada waktu itu pun bukan bangsa dengan cuma satu suku atau satu rasa agama, banyak berbagai, sampai sekarang pun kita bisa lihat masih sama. Nah, saya tertarik karena Nusantara ini bukan hanya sekedar kata-kata atau sekedar kata menunjukkan sesuatu. Lebih dari itu punya makna yang sangat luar biasa. Yang saya bilang tadi adalah sebuah harta karun terpendam yang selama ini belum kita gali. Padahal kita tahu, dan kita belum gali dengan baik. Kalau menurut Bung Gary, apa sebenarnya yang terpendam ini yang masih bisa kita gali? Pertama, kejayaan bagaimana pendahulu kita dulu. Ya. Itu hal yang sangat luar biasa yang mungkin sebagian orang dengan generasi baby boom bahkan sampai generasi yang sekarang X, Y, saya pikir sudah banyak sekali melewatkan situasi itu. Bagaimana kejayaan kerajaan Sriwijaya, Majapahit ya, dalam konteks pengaruh ke seluruh dunia. Ini kan sebetulnya hal-hal yang pernah dilakukan oleh pendahulu kita. Nah, sekarang kita berada di fase yang dalam status negara pun masih dikatakan developing country atau negara berkembang. Nah, inilah momen yang pas di mana kita menggali kembali kejayaan dari masa lalu lewat Nusantara. Kejayaan Nusantara itu menjadi semangat dan spirit kita untuk bisa membangun negeri ini, membangun baik dari mentalitas yang dikatakan oleh Presiden Jokowi reformasi mental. Hal-hal seperti itu maksudnya
revolusi mental, ya itu hal yang sebetulnya ingin diinginkan oleh seorang Pak Jokowi, seorang presiden, maupun juga kita di Nusantara ini, bagaimana kita bisa mengangkat kembali semangat itu lewat sejarah kejayaan Nusantara. Oke. Kalau melihat dari kejayaan Indonesia atau Nusantara di masa lalu dan diimplementasikan pada kita melihat kondisi pada saat ini, nah, di mana dulu kita pernah sempat Nusantara itu, utama Majapahit, sempat menguasai Asia, sebagian Asia. Nah, apa yang hilang dari kejayaan itu saat ini? Ya, yang saya lihat paling pertama hilang adalah knowledge-nya. Jadi sumber pengetahuan detail tentang sejarah itu sudah sebetulnya hampir nggak ada. Orang tahu Majapahit, orang tahu Sriwijaya, orang tahu Nusantara, orang tahu hal-hal yang sifatnya seperti cerita. Tapi semangat dan sebetulnya hal yang bisa kita gali dari dalam cerita itu yang sebetulnya nggak ada. Nilainya itu sebetulnya sangat besar dan sangat bernilai, tapi itu yang belum betul-betul ketahui dengan detail. Nah, dalam zaman di mana sekarang terlalu banyak hal-hal baru yang terjadi membuat perpecahan di mana-mana, saya melihat bahwa itu satu fenomena yang sebetulnya mau tidak mau pasti terjadi di Indonesia di seluruh negara. Tapi kita bagaimana mencari cara untuk bisa mempererat kesatuan itu. Dan setahu saya apabila kita bicara Nusantara, kita bicara kejayaan pada masa lalu, bahkan bukan cuma kita di Indonesia, mungkin Malaysia dan Singapura pun merasa bagian dari itu. Dan itu menunjukkan bahwa di kalimat saya pertama tadi, apabila kita mempunyai musuh bersama, biasanya cenderung selalu bersatu. Tapi di saat damai sering terjadi faksi-faksi. Nah, tugas kita adalah bagaimana tidak perlu mencari musuh bersama, tapi bagaimana membentuk kembali semangat yang dulu pernah ada itu. Oke, ini ada yang menarik dari Partai Kebangkitan Nusantara ini, yaitu jargonnya adalah gotong royong dan berdikari. Maksud ini apa makna dan maksudnya dari gotong royong dan berdikari ini apa? Jadi dua kata ini ya, gotong royong dan berdikari ini kesannya ya udah sebuah kata dalam bahasa Indonesia, tapi ada dua hal yang luar biasa dalamnya. Yang pertama, ini disampaikan oleh founding father kita, Pak Soekarno. Dan yang kedua, inti dari gotong royong dan berdikari itu artinya gotong royong. Kita bicara tentang bagaimana kebersamaan. Ya, bagaimana Anda bisa bersatu, Anda bersama. Kalau Anda tidak bersatu, tidak akan pernah yang namanya bersama. Itu pertama, gotong royong. Kalimat yang begitu menunjukkan jati diri kita sebagai orang lain, bangsa Melayu ya. Jadi bagaimana kita bekerja sama, gotong royong, dalam konteks gotong royong adalah bagaimana kita saling menolong, support dengan satu tujuan yang pasti. Di daerah-daerah, sebetulnya banyak sekali tuh di desa-desa terutama ya, banyak sekali acara yang dibuat gotong royong. Bagaimana masyarakat di desa itu melepaskan semua egonya dan masing-masing bekerja untuk satu daerah. Ya, artinya saat ini kalau saya lihat gotong royong itu hampir hilang di. Karena ada selain perasaan ego yang tinggi dari setiap individu, yang saya lihat bahwa kepentingan di dalam satu negara ini sudah sangat banyak. Sehingga bagaimana kita bicara gotong royong kalau masing-masing mempunyai kepentingan berbeda. Nah, gotong royong yang ada di dalam ideologi Partai Kebangkitan Nusantara ini, bagaimana kita menanamkan perasaan tidak egois dan mari bersatu untuk melakukan hal yang terbaik untuk negara ini. Dan itu yang kenapa menjadi satu kalimat yang menarik gotong royong itu. Begitu pun berdikari. Berdikari juga sama, kalimat yang terkesan biasa. Mungkin kalau di tempat lain mereka bilang seperti bahasa seperti organik ya. Tapi berdikari itu dia lebih menunjukkan jati diri kita sebagai orang lain Indonesia, Nusantara. Bagaimana kita bisa berdiri dari kita sendiri, jangan berharap kepada orang lain. Kenapa? Karena kita itu sudah diciptakan sama dengan orang lain di mata Tuhan. Kita semua sama. Jangan sampai kita menjadi lemah dan kita bergantung dari orang lain. Sehingga semangat gotong royong dan berdikari ini menurut saya sangat luar biasa. Ya. Selain karena itu juga kalimat dari founding father kita, founding father kita melakukan hal yang luar biasa, terobosan seperti Pancasila. Ya. Pancasila dia bisa menyatukan begitu banyak suku dan
ras agama di Indonesia ini. Nah ini kita bisa lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Founder kita itu betul-betul menjadi satu kalimat warisan yang luar biasa buat kita semua. Nah, berdikari ini kan juga sebenarnya apa yang bisa membuat kita itu bisa berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia ini artinya tidak terlalu bergantung pada negara lain. Ya. Artinya bahwa dalam konteks berdikari ini adalah bagaimana negara kita ini bisa kuat dengan apa yang menjadi harta yang sudah kita punya. Sumber daya alam yang ada di Indonesia ini merupakan sebuah harta yang luar biasa yang direbutkan seluruh bangsa dari masa lalu. Ya, dan sampai sekarang pun kita bisa lihat bahwa sebetulnya sumber daya alam yang ada di Indonesia ini sangat luar biasa. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan itu sehingga itu bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di Indonesia dalam konteks segala bentuk dan style yang bisa dibuat. Semangat utamanya adalah bagaimana kita bisa berdikari, kita bisa berdiri di kaki sendiri, kita bisa bertahan, survive dalam segala macam tantangan global saat ini. Ya intinya kita harus bisa bangga dengan apa yang sumber daya yang ada di. Kalau kita tidak bisa bangga dengan diri kita, bagaimana kita mengharapkan orang lain bangga terhadap kita? Iya. menarik obrolan kita hari ini dengan Bung Geri Apelukubun. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas obrolan santai kita hari ini. Ya. Oke, teman-teman. Bagaimana Nusantara bisa bangkit itu harus tumbuh dari diri kita sendiri. Kalau tidak hari ini, kapan lagi? Oke, bertemu lagi dengan saya Bobi Triadi di episode berikutnya. Salam.